Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Dania Wulandari. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi tentang pengantar hakikat sejarah sastra. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu sastra? Jadi, sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Setelah aku membahas apa itu sastra, selanjutnya aku akan membahas tentang apa itu sastra Indonesia. Jadi, sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas merujuk pada sastra bahasa, akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa turunannya. Adapun pembagian periodisasi sastra menurut para ahli, yaitu Buyung Saleh, H.B. Jasin, Nugroho Noto Susanto, dan Aji Prosidi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya, sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jawa, dan sejarah sastra Inggris. Dalam jangka waktu yang relatif panjang, tercatat munculnya secara besar jumlah persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak sosial politik yang secara teoritis dipercaya besar pengaruhnya terhadap warna kehidupan sastra. Masalah itu biasanya terkait teori periodisasi atau pembabakan waktu sejarah sastra. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Lautan Teduh. Dihuni beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sendiri-sendiri. Di abad-abad yang silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan lain-lain. Majapahit, Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan lain-lain ialah nama beberapa kerajaan yang pernah cemerlang dan besar pengaruhnya di Nusantara. Pada abad ke-16 dan 17, kerajaan-kerajaan tersebut satu demi satu menjadi daerah jajahan. Bangsa Eropa yang mula-mula datang untuk mencari rempah-rempah, Portugis yang mula-mula meluaskan armadanya ke wilayah Nusantara, tapi terdesak oleh Inggris, Spanyol, dan Belanda. Pada abad ke-20, dengan selesainya Perang Aceh, seluruh kepulauan Indonesia sudah menjadi daerah takluk ke kerajaan Belanda. Perbedaan bangsa yang menjajah menimbulkan perbedaan pula dalam pertumbuhan kebudayaan, cita-cita politik, dan pola pikir. Tetapi pada abad ke-20, mulailah pemimpin dan pejuang kemerdekaan kita sadar akan kelemahannya dan akan kekuatan lawannya. Maka tumbuhlah kesadaran nasional. Api nasional itu menghilangkan perbedaan sejarah, lingkungan kebudayaan, bahasa, adat dan istiadat. Kemudian pada tahun 1928 dirumuskan dalam sebuah sumpah yang dinamakan Sumpah Pemuda. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang perkembangan sastra. Bahasa Melayu yang digunakan pada masa itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar.
Hasil-hasil sastra Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi bukan main banyaknya. Banyak hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lain yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad. Dengan berkembangnya verse, terutama surat kabar, mulai pertengahan abad ke-19, maka mulai dipergunakan bahasa prosa yang zakelizik dan praktis untuk menyampaikan peristiwa kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Yang pertama ada sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang paling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi sejarah politik di wilayah tersebut. Tatkala gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah sastra Indonesia merujuk hanya pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hanyalah bahasa turunan. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Secara urutannya, maka sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa angkatan, yang diantaranya ada Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, dan Angkatan Balai Pustaka. Kedua ada sastra Nusantara. Sastra Nusantara termasuk karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa daerah Jawa, Sunda, Batak, Padang, Aceh, Melayu, dan sebagainya yang ada di seluruh Nusantara. Kelahiran sastra Indonesia bertolak dengan direalisasikannya oleh para pujangga baru lewat majalah Pujangga Baru. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal pula istilah angkatan, yaitu satu usaha pengelompokan sastra dalam suatu masa tertentu. Dalam khasanah kesusastraan Nusantara, sastra lisan adalah sebuah karya sastra yang disampaikan oleh para tertua-tetua kampung atau dalam satu masyarakat yang disampaikan secara lisan dari orang ke orang lain. Sastra lisan yang banyak tersebar di Nusantara menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dikembangkan. Seperti di Sulawesi Selatan pada masyarakat etnik Makassar Bugis yang mendiami pesisir Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Selanjutnya periode sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Susunan sejarah memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Namun, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki argumen yang kuat. Aji Prosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni satu masa kelahiran dan masa penjadian pada tahun 1900 sampai dengan 1954. Yang kedua, masa perkembangan pada tahun 1945 sampai dengan 1969. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah sastra berasal dari kata castra, berarti tulisan dari makna asalnya dulu. Sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab suci, surat-surat, undang-undang. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas hukum-hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. Sekian dulu penyampaian dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan penyampaian saya dari awal sampai dengan akhir video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.